Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Tabik pun, salam olahraga jaya. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Handes Herman Tarigan selaku pembahas saya. Yang saya hormati Bapak Dr. Handes Akor Sitepu selaku pembimbing satu saya. Yang saya hormati kepada Bapak Dr. Handes Surisman Munir MPD selaku pembimbing dua saya. Di sini saya akan mempresentasikan seminar proposal saya yang berjudul Hubungan por otot lengan dan por otot tungkai terhadap hasil smash pada siswa ekstrakurikuler bulu tangkis di SMA Sapirus Bandar Lampung. Yang pertama, di bab 1 adalah latar belakang. Bulu tangkis merupakan olahraga permainan yang cepat dan membutuhkan reaksi yang baik dan tingkat kebugarannya yang tinggi, menurut Tony Grace 2007. Dalam permainan bulu tangkis terdapat banyak macam pukulan dengan ayunan, antara lain pukulan dengan ayunan raket dari bawah, pukulan dengan ayunan raket mendatar, pukulan dengan ayunan raket dari atas. Jika dibandingkan dengan pukulan yang lain, pukulan smash merupakan pukulan yang biasa digunakan karena sangat memungkinkan untuk menekan permainan lawan, sehingga lawan harus selalu siap dan cekatan dalam mengantisipasinya. Por otot lengan dan por otot tungkai juga sangat dibutuhkan dalam permainan bulu tangkis. Apabila seorang pemain atau atlet bulu tangkis sangat terlatih dalam menggunakan por ototnya, maka pemain tidak akan mendapatkan kesulitan dalam melakukan gerakan pukulan-pukulan smash, menurut Syahriadi tahun 2020. Untuk dapat melakukan smash yang cepat, kuat, dan tajam, sangat dibutuhkan por otot lengan dan por otot tungkai yang kuat, sehingga dapat membantu melakukan pukulan smash dengan tepat sasaran seperti yang ditentukan pemain. Selanjutnya, berdasarkan hasil observasi di SMA Sapirus Bandar Lampung, bulu tangkis merupakan ekstrakurikuler cabang olahraga yang paling banyak diminati oleh peserta didik. Meskipun ekstrakurikuler bulu tangkis di SMA Sapirus Bandar Lampung memiliki banyak peminat, namun peneliti melihat ada beberapa masalah yang dihadapi oleh siswa. Beberapa masalahnya itu adalah banyak siswa yang masih lemah dalam melakukan smash. Siswa juga masih salah dalam melakukan smash sehingga shuttlecock tidak melewati net atau keluar net. Kurangnya lompatan saat melakukan smash. Dan yang terakhir membuat shuttlecock tidak kuat dan tepat melewati net. Berdasarkan masalah di atas, peneliti ingin mengetahui hubungan por otot lengan dan por otot tungkai dalam permainan bulu tangkis pada kegiatan ekstrakurikuler bulu tangkis di SMA Sapirus Bandar Lampung, dan dapat membuktikan secara ilmiah keterkaitannya pada hasil smash. Maka dari itu peneliti tertarik untuk mengangkat permasalahan ini dengan judul Hubungan por otot lengan dan por otot tungkai terhadap hasil smash pada ekstrakurikuler bulu tangkis di SMA Sapirus Bandar Lampung. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Yang pertama, banyak siswa memiliki smash yang lemah sehingga mudah diambil lawan. Yang kedua, siswa masih salah dalam melakukan smash sehingga shuttlecock tidak melewati net. Yang ketiga, pada saat melakukan lompatan, siswa masih kurang tepat sehingga shuttlecock tidak kuat dan tepat melewati net. Batasan masalah. Dalam hal ini, peneliti hanya akan meneliti perihal hubungan por otot lengan dan por otot tungkai terhadap hasil smash ekskul bulu tangkis SMA Sapirus Bandar Lampung. Rumusan masalah. Yang pertama, apakah ada hubungan por otot lengan terhadap hasil keberhasilan melakukan smash pada ekstrakurikuler bulu tangkis SMA Sapirus Bandar Lampung? Yang kedua, apakah ada hubungan por otot tungkai terhadap keberhasilan melakukan smash pada ekstrakurikuler bulu tangkis di SMA Bandar Lampung? Dan yang terakhir,
Apakah ada hubungan por otot lengan dan por otot tungkai terhadap keberhasilan hasil pada ekstrakurikuler bulu tangkis di SMA Saperius? Tujuan masalah. Yang pertama, mengetahui hubungan por otot lengan dan terhadap keberhasilan melakukan smash SMA Saperius Bandar Lampung. Yang kedua, mengetahui hubungan por otot tungkai terhadap keberhasilan melakukan smash SMA Saperius Bandar Lampung. Yang ketiga, mengetahui hubungan por otot lengan dan por otot tungkai terhadap keberhasilan smash pada ekstrakurikuler bulu tangkis di SMA Saperius Bandar Lampung. Manfaat penelitian. Yang pertama, untuk pemain. Peneliti ini diharapkan agar siswa-siswi Eskul Bulu Tangkis SMA Saperius Bandar Lampung mengetahui hubungan apa saja yang dapat meningkatkan smash bulu tangkis. Yang kedua, untuk peneliti. Peneliti ini dapat dijadikan gambaran saat akan melakukan penelitian dalam upaya pengembangan ilmu keluargaan sehingga peneliti yang dilakukan menjadi relevan dan untuk kedepannya akan lebih efisien dan lebih baik. Yang ketiga, untuk program studi pendidikan jasmani. Hasil penelitian ini diharapkan mampu untuk mengembangkan ilmu keolahragaan yang lebih luas untuk cabang bulu tangkis, serta dapat memberi sumbangan pemikiran untuk kemajuan program studi pendidikan jasmani. Dan yang keempat, bagi guru atau pelatih, dapat digunakan sebagai gambaran atau masukan untuk dapat disajikan sebagai pertimbangan dalam usaha untuk meningkatkan kemampuan peserta didik, khususnya smash, dalam permainan bulu tangkis. Selain itu, perlunya latihan komponen-komponen kebugaran jasmani untuk menunjang kemampuan siswa dapat digunakan sebagai salah satu pedoman untuk mengetahui dan menyusun program latihan sehingga waktu latihan akan lebih efektif dan efisien sehingga pencapaian prestasi akan lebih baik. Kajian pustaka. A. Hakikat olahraga bulu tangkis. Olahraga bulu tangkis merupakan salah satu cabang olahraga permainan yang dimainkan oleh dua orang yang saling berlawan atau tunggal, atau empat yang saling berlawanan disebut ganda. Olahraga ini digemari oleh banyak kalangan karena selain sudah populer juga merupakan jenis olahraga permainan yang mudah dan dapat dimainkan oleh siapa saja, baik orang tua maupun anak-anak. Permainan bulu tangkis dimainkan di atas bidang lapangan permainan yang berukuran panjang 13,40 meter dan lebar 6,10 meter dengan dibatasi oleh jaring atau net setinggi 1,55 meter dan lantai yang membagi bidang permainan yang sama luasnya. B. Power otot. Power otot menurut Harsono tahun 1988 menyatakan bahwa kekuatan atau strength adalah kemampuan otot untuk membangkitkan tegangan terhadap suatu tahanan. Menurut Bose dalam Suharjana tahun 2004 bahwa kekuatan adalah kapasitas sebuah otot yang mempergunakan tenaga atau force. Untuk melakukan tahanan, kekuatan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti ukuran, otot jenis kelamin, dan umur menurut Suharjana tahun 2004. Selanjutnya C. Otot lengan. Lengan adalah anggota badan dari pergelangan sampai ke bahu. Menurut Puardarminto tahun 1996, lengan adalah anggota tubuh pergerakan bagian atas yang terdiri dari tulang-tulang sendi, pergerakan, dan otot-otot yang melindunginya. Pate Rotella tahun 1993 menyatakan, adapun otot lengan terdiri dari deltoid atau otot segitiga, musculus subscapularis disebut otot depan tulang belikat. Selanjutnya musculus supraspinatus yang disebut otot atas tulang belikat. Selanjutnya musculus infrapinatus otot bawah tulang belikat. Selanjutnya musculus teres major atau otot lengan bulat besar. Dan yang terakhir musculus teres minor otot lengan belikat kecil. D. Otot tungkai. Tungkai adalah bagian bawah tubuh manusia yang berfungsi untuk menggerakkan tubuh, seperti berjalan, berlari, dan melompat. Terjadinya gerakan pada tungkai tersebut disebabkan oleh adanya otot-otot tulang. Otot sebagai alat gerak aktif dan tulang alat gerak pasif. Pate Rotella tahun 1993 berpendapat bahwa tungkai merupakan anggota badan bawah yang dibentuk oleh tulang tungkai atas paha atau os femoris femur. Tulang tungkai bawah yang terdiri dari tulang kering
atau os tibia, dan tulang betis, os fibula, dan tulang tungkai atau os pedis foot bones. Selanjutnya keterampilan smash. Herman Subardja tahun 2000 menjelaskan pukulan smash merupakan pukulan yang keras dan tajam, bertujuan untuk mematikan lawan secepat-cepatnya. Untuk mendapatkan hasil pukulan yang sangat tajam, maka usahakan shuttlecock dipukul di depan badan dalam posisi raket condong ke depan dan merupakan hasil maksimal dari koordinasi gerakan-gerakan badan, lengan, dan pergerakan tangan. Selanjutnya F. Ekstrakurikuler. Pengertian kegiatan ekstrakurikuler menurut para ahli sebagai berikut. Lutan tahun 1986. Ekstrakurikuler ini merupakan sebuah bagian internal dari sebuah proses belajar yang menekankan pada pemenuhan kebutuhan dari anak didik. Antara kegiatan atau aktivitas intrakurikuler serta ekstrakurikuler tersebut aslinya tidak bisa dipisahkan. Bahkan kegiatan atau aktivitas ekstrakurikuler itu merupakan perpanjangan pelengkap atau juga suat penguat kegiatan atau aktivitas intrakurikuler untuk dapat menyalurkan bakat atau juga sebagai pendorong perkembangan potensi peserta didik untuk dapat mencapai taraf maksimum. Penelitian relevan. Yang pertama, menurut Jiki Yahandi Widata Amalia dan kawan-kawan tahun 2002, yang berjudul Hubungan Power Tungkai dan Power Lengan terhadap Jumping Smash Siswa Ekstrakurikuler Badminton Nurul Falah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara otot tungkai dan otot lengan terhadap jumping smash. Yang kedua, Kartika Septianingrum tahun 2001 yang berjudul Kontribusi Kekuatan Otot Lengan dan Otot Tungkai dengan Kecepatan Smash dalam Permainan Bulu Tangkis. Peneliti ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya kontribusi kekuatan otot lengan dan otot tungkai dengan kecepatan smash. Yang ketiga, Helena Jelita Hera dan Imade Niko Winata dan kawan-kawan tahun 2021 yang berjudul Hubungan daya ledak otot lengan dan daya ledak otot tungkai terhadap akurasi smash pada pemain bulu tangkis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan daya ledak otot lengan dan daya ledak otot tungkai terhadap akurasi smash. Dan yang terakhir, Melinda Yuliani tahun 2020 yang berjudul Hubungan antara daya tahan otot lengan dan power otot tungkai terhadap ketepatan smash pada atlet bulu tangkis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara daya tahan otot lengan dan power otot tungkai terhadap ketepatan smash. Kerangka berpikir. Yang pertama, power otot lengan mempunyai hubungan yang positif terhadap keterampilan smash dalam badminton. Yang kedua, power otot tungkai mempunyai hubungan yang positif terhadap keterampilan smash dalam badminton. Dan yang ketiga, power otot dan power otot tungkai ingin membuktikan data secara empiris dengan smash dalam badminton. Hipotesis H1, ada hubungan yang signifikan antara kekuatan otot lengan dan dengan keterampilan smash dalam badminton pada siswa ekstrakurikuler SMA Sapirus Bandar Lampung. H2, ada hubungan yang signifikan antara kekuatan otot tungkai dengan keterampilan smash dalam badminton pada siswa ekstrakurikuler SMA Sapirus Bandar Lampung. Yang ketiga, H3, ada hubungan yang signifikan antara kekuatan otot lengan dan otot tungkai dengan keterampilan smash dalam badminton pada siswa ekstrakurikuler SMA Sapirus Bandar Lampung. Metode penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti memakai metode penelitian korelasional. Menurut Ridwan, tahun 2005, metode korelasional yaitu studi yang bertujuan mendeskripsikan atau menggambarkan peristiwa atau kejadian yang sedang berlangsung pada saat penelitian tanpa menghiraukan sebelum dan sesudahnya. Metode tersebut digunakan karena peneliti ini berhubungan dengan perumpamaan informasi yang menggambarkan gejala-gejala yang ada. Penelitian korelasi adalah suatu penelitian untuk mengetahui hubungan dan tingkat hubungan antara dua variabel atau lebih tanpa adanya untuk mempengaruhi variabel tersebut, sehingga tidak terdapat manipulasi variabel. Van Keel dan Wellen tahun 2008 mengungkapkan adanya hubungan dan tingkat variabel ini penting karena dengan mengetahui tingkat hubungan yang ada, peneliti akan dapat mengembangkan sesuai dengan tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan power otot lengan dan power otot
tungkai terhadap hasil smash ekstrakurikuler bulu tangkis SMA Saiful Bandar Lampung. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Populasi menurut Suharsimi Aurikunto tahun 2002 adalah keseluruhan subjek penelitian. Populasi dibatasi sejumlah individu yang paling sedikit mempunyai satu sifat yang sama. Dalam penelitian ini, subjek yang digunakan sebagai populasi adalah siswa ekstrakurikuler bulu tangkis SMA Saiful Bandar Lampung. Setelah observasi, peneliti ini mendapatkan populasi 20 orang. Sampel. Sugiono tahun 2010 mengatakan, teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Teknik sampling yang digunakan adalah total sampling atau sampel acak, yaitu siswa ekstrakurikuler bulu tangkis SMA Saiful Bandar Lampung yang berjumlah 20 orang. Total sampling. Waktu dan tempat penelitian. Waktu penelitian dilaksanakan pada tanggal 30 Februari 2023 yang dimulai pada pukul 3 waktu Indonesia bagian Barat sampai selesai, dan tempat penelitian dilaksanakan di SMA Saiful Bandar Lampung. Variabel penelitian. Variabel yang pertama yaitu variabel bebas. Variabel bebas adalah variabel yang nilainya tidak tergantung pada variabel lainnya, yang berguna untuk meramalkan dan menerangkan nilai variabel yang disimbolkan dengan X. Adapun variabel bebas dalam penelitian ini yaitu pola otot lengan X1 dan pola otot tungkai sebagai X2. Variabel terikat. Variabel terikat adalah variabel yang nilainya tergantung pada variabel lainnya dan merupakan variabel yang diterangkan nilainya dan dilambangkan dengan variabel terikat yaitu hasil smash bulu tangkis. Desain penelitian sebagaimana yang dijelaskan oleh Aurikunto tahun 2006. Desain penelitian ini adalah rencana atau rancangan yang dibuat oleh peneliti sebagai ancar-ancar kegiatan yang akan dilaksanakan. Terdapat dua variabel dalam penelitian, yaitu variabel terikat dan variabel bebas. Pada penelitian ini, variabel terikat yaitu hasil ketepatan smash dan variabel bebas yaitu power otot tangan dan power otot tungkai. Adapun gambar desain penelitian yang digunakan sebagai berikut. Keterangan. X1 sebagai power otot lengan, X2 power otot tungkai, Y ketepatan smash bulu tangkis, dan garis hubungan antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Instrumen penelitian. Menurut Suharsimi Aurikunto tahun 2002, instrumen adalah alat bantu fasilitas yang digunakan penelitian dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik sehingga mudah diolah. Peneliti ini menggunakan pendekatan one-shot model, yaitu pendekatan yang menggunakan satu kali pengumpulan data. A. Power otot lengan menggunakan tes two-hand machine ball put. Yang B. Power otot tungkai menggunakan vertical jump dan ketepatan smash bulu tangkis. Teknik pengumpulan data. Data yang perlu dikumpulkan ini menggunakan metode survei dengan teknik tes. Pengambilan data dilakukan dengan pemberian tes dan pengukuran melalui metode survei, yaitu penelitian mengamati secara langsung melaksanakan tes dan pengukuran di lapangan. Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan tes power otot lengan, power otot tungkai, dan ketepatan smash bulu tangkis. A. Tes power otot lengan menggunakan tes two-hand machine ball put. B. Tes power otot tungkai menggunakan tes vertical jump. C. Ketepatan smash menggunakan tes oleh Alessan Nasir tahun 2010. Memiliki validitas 0,926 dari criterion round robin turnamen dan reliabilitas 0,90 dari tes retest. Selanjutnya ada teknis analisa data. Analisis data ditunjukkan untuk mengetahui jawaban dan akan pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian. Mengingat data yang ada adalah data yang masih mentah dan memiliki satuan yang berbeda, maka perlu disamakan satuan ukuran sehingga lebih mudah dalam pengolahan data selanjutnya. Dengan demikian, data mentah diubah menjadi data yang standar atau skor. Sebelum mencari hubungan power otot lengan X1 dan power otot tungkai X2 terhadap hasil smash Y bulu tangkis, maka dilakukan uji validitas dan reliabilitas instrumen penelitian. Uji validitas dan reliabilitas instrumen ini menggunakan uji normalitas dan homogenitas. Yang pertama, uji prasyarat. A. Uji normalitas
dilakukan sebagai prasyarat untuk melakukan uji perbedaan. Dari hasil uji prasyarat tersebut akan diketahui apakah ada berdistribusi normal dan homogen atau sebaliknya. Yang B, uji homogenitas. Sedangkan untuk melihat homogenitas, maka digunakan uji F. Teknik analisa data selanjutnya yaitu uji hipotesis. Hipotesis 1 menurut Suhasimi tahun 2010 untuk menguji hipotesis antara X1 dengan Y digunakan statistik melalui korelasi product moment. Uji hipotesis 2 untuk mencari kontribusi dari masing-masing prediktor terhadap variabel tidak bebas dalam Arikunto tahun 2010. Untuk menguji hipotesis antara X2 dengan Y digunakan statistik melalui korelasi product moment. Uji hipotesis 3 menurut Ridwan tahun 2005 untuk menguji hipotesis antara X1 dan X2 Y digunakan statistik F melalui model korelasi ganda antara X1 dan X2. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata yang saya perbuat. Saya akhiri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabib pun.